Setelah mengidap pembekuan darah, Victor Wembanyama takut karirnya bakal hancur. Tapi ketakutannya itu tiba-tiba hilang dalam sekejap karena latihan-latihan anehnya ini. Beberapa bulan lalu, banyak foto dan video beredar yang menunjukkan kehadiran Wemby di kuil Shaolin di Cina. Di sana ia melakukan banyak hal, mulai dari meditasi hingga berlatih gerakan kungfu selama 10 hari. Coba kalian bayangin, gak ada angin, gak ada ribut, tiba-tiba orang setinggi Wemby jadi botak pelontos dan berpakaian kayak biksu. Mau jadi apa Wemby ini? Saitama? Bahkan saat di kuil Shaolin itu, Wemby telah melakukan lebih dari 1000 tendangan per hari dan masih banyak latihan peragangan dan keseimbangan lainnya. Sampai-sampai Wemby mengaku kalau rasa sakit terbesar tubuhnya berasal dari kuil ini, melebihi cedera trombosisnya. Tapi mampir ke Cina bukanlah satu-satunya hal yang dilakuin Wemby untuk melatih dirinya. Wemby juga sempat terlihat bermain sepak bola di Costa Rica dan Jepang. Gak cuma itu, ia juga mengadakan turnamen catur di kampung halamannya. Wemby benar-benar seperti sedang menyelesaikan misi sampingan dalam sebuah game. Tapi sebenarnya apa maksud dari semua latihan Wemby ini? Ngapain dia susah-susah berlatih kungfu dan harus diisolasi berhari-hari di sebuah kuil, padahal ia adalah pemain basket? Bukannya Wemby lebih baik mengasah kemampuannya di lapangan saja? Atau jangan-jangan Wemby mau sering berkelahi musim depan? Selain untuk memulihkan badannya dari cedera trombosis, ternyata ada banyak alasan lain yang nantinya bakal semakin mengantar Wemby untuk jadi juara NBA. Wemby merupakan pemain paling unik di NBA saat ini. Maka dari itu, cara ia melatih badan dan kemampuannya juga gak kalah unik. Sejak musim pertamanya di NBA, Wemby sudah melakukan banyak sekali latihan yang gak lazim di mata para pemain NBA. Seperti treadmill sambil terendam air, dan adu catur kilat selama semenit melawan karyawan-karyawan Spurs. Menurut salah satu pelatih Wemby, jika seseorang bisa melakukan transisi dengan baik dari bermain catur ke olahraga fisik dengan intensitas tinggi, maka permainan bola basket bakal jadi lebih mudah. Bahkan sudah terdapat beberapa riset yang menunjukkan bahwa menu latihan yang bervariasi juga sangat penting dan akan berdampak positif terhadap suatu pemain. Dengan bermain catur, termasuk dengan cara kilat, Wemby akan semakin terlatih untuk melihat pola pergerakan dengan baik serta membuat keputusan yang tepat di lapangan. Sebab semua yang terjadi di lapangan sangatlah cepat. Terlambat atau menunggu 1 detik pun bisa membuat strategi tim kacau balau. Tapi aspek yang dilatih dalam berlatih kungfu mungkin jauh lebih menguntungkan bagi Wemby. Selain meningkatkan kelenturan, pernafasan Wemby juga dilatih sekeras mungkin dengan berlari bersama para biksu dan menaklukkan ratusan anak tetangga. Dan itu hanya secuil konten yang beredar tentangnya di media sosial. Selama di kuil Shaolin, Wemby berada dalam perjalanan untuk membangun pribadi yang semakin disiplin. Namun segala latihan kungfu dan meditasinya itu bukan hanya untuk memperkuat badannya, tetapi juga untuk mengendalikan rasa takutnya. Latihan anehnya ini dapat meningkatkan sikap tenang Wemby gak cuma di lapangan, tapi juga dalam setiap aspek hidupnya. Wemby sudah mengalahkan rasa takutnya setelah didiagnosa mengidap trombosis. Bahkan ia sudah dinyatakan bersih dari penyakit itu dan dapat bermain lagi. Dengan itu semua, Wemby sudah semakin matang untuk jadi calon legenda Spurs dan NBA, baik secara fisik maupun mental. Kapan lagi kita melihat seorang bisu 221 cm ayam-ayamin pemain dan bintang NBA dengan mudah di lapangan? Tapi masih ada beberapa hal lagi yang membuat Wemby semakin mengerikan. Kita semua tahu postur Wemby yang seperti alien ini membuatnya sangat dominan di paint area. Tapi apa jadinya jika sosok sepertinya ini juga semakin mematikan dalam hal shooting? Musim lalu, Wemby berhasil mencatatkan akurasi 42,2% dalam skenario transisi 3. Wow, Wemby benar-benar seperti melawan hukum alam. Center setinggi dan secepat dia saja bisa mencetak 3 point berkali-kali dengan akurasi yang cukup tinggi serta dengan jarak yang sama jauhnya dengan Steph Curry. Defense di liga basket manapun gak seharusnya berhadapan dengan Slenderman yang berlari kencang dari sisi defense ke sisi offense untuk menembak 3 point dari jarak jauh. Tapi apakah Spurs sendiri sudah punya apa yang dibutuhkan untuk menopang Wemby dan jadi juara NBA? Potensi Spurs memang terlihat semakin menjanjikan. Namun pergerakan mereka di offseason ini cukup dipertanyakan. Spurs berhasil mendapatkan pick nomor 2 di NBA Draft 2025 yang akhirnya digunakan untuk mengambil Dylan Harper. Harper memang sudah dikenal sebagai prospek yang fantastis. Tapi Spurs sebenarnya sudah memiliki banyak pemain guard yang sangat kompeten seperti De'Aaron Fox dan Stephen Castle. Castle juga baru saja memenangi Rookie of the Year NBA musim lalu, dan Fox juga baru mendapatkan perpanjangan kontrak dengan nominal yang besar. Tapi masalahnya, Fox, Castle, dan Harper memiliki tipe bermain yang sama. Ketiga pemain ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menerobos defense musuh dan menyerang di dekat ring. Tapi performa shooting mereka bisa dibilang masih tergolong lemah. Bahkan faktanya, mereka semua nggak bisa mencatatkan akurasi 3 point lebih dari 33% musim lalu. Di era modern ini, menurut gue bakal bahaya banget kalau dalam suatu tim, pemain-pemain andalan mereka nggak bisa shooting.
Tapi mungkin ada rahasia yang Spurs sembunyikan dari roster aneh mereka ini. Bagaimana kalau ternyata semua itu adalah bagian dari rencana ambisius Spurs untuk membentuk dinasti baru? Wemby sendiri sudah bermain seperti dewa. Ia bisa melakukan semua hal di lapangan dengan produktivitas yang tinggi. Jadi, sepertinya mereka nggak peduli kalau trio guard mereka ini nggak bisa shooting. Karena mereka bisa memanfaatkan kehebatan 3-point Wemby yang nggak masuk akal itu. Baik Fox, Castle maupun Harper pun punya kemampuan playmaking yang cukup untuk menempatkan Wemby sebagai seorang shooter. Selain itu, Spurs juga memiliki sejumlah pemain forward yang juga unggul dalam hal shooting. Jadi menurut gua, Spurs bakal fine-fine aja dengan roster mereka yang sekarang. Selain itu, kita juga belum melihat seperti apa trio guard ini bekerja di lapangan. Harper bisa saja tampil melebihi ekspektasi Spurs pada musim pertamanya nanti. Begitu pula dengan Castle yang akan memasuki musim keduanya. Siapa tahu mereka bakal jadi pemain yang cocok untuk bermain di samping Wemby. Tapi anggap saja semua berjalan sesuai rencana. Ternyata trio guard Spurs bermain melebihi ekspektasi dan Wemby bisa menjaga kesehatannya dan semakin bermain dominan. Jika nantinya bakal seperti itu, mungkin Spurs bisa masuk playoff hingga mencapai ronde kedua playoff tahun ini dan menggeser posisi tim-tim wilayah barat lainnya. Meski wilayah barat memang lagi ketat-ketatnya, tetap ada sejumlah tim yang kemungkinan mengalami penurunan performa. Kombinasi antara kecepatan Fox dan tinggi serta kemampuan Wemby dapat membentuk duet bintang yang efektif di sisi offense. Ditambah dengan Castle dan Harper, menurut gua tempo permainan Spurs bakal jadi lebih cepat dibandingkan musim lalu. Tapi itu masih hanya setengah bagian saja. Di sisi defense, Spurs bisa jadi menduduki peringkat 10 besar dalam hal defense terketat. Musim lalu Wemby berhasil mencatatkan rataan blok tertinggi di NBA dengan 3,8 blocks per game. Defense Castle, khususnya di luar 3 point, juga sudah diakui oleh rekan-rekan setimnya. Selain itu, Spurs juga mengambil rookie yang solid dalam Carter Bryant di NBA Draft tahun ini. Kita juga sudah melihat seberapa kejam dirinya saat bermain defense di Summer League kemarin. Bagaimanapun, Wemby akan selalu menjadi kunci utama dalam kesuksesan Spurs dalam beberapa tahun ke depan. Setiap tahun, Wemby selalu punya gebrakan baru dengan jenis-jenis latihannya demi menjadi yang terhebat dari yang terhebat. Semua latihannya di offseason ini pun bisa membuatnya semakin mudah untuk mengendalikan momentum pertandingan, entah saat musim reguler maupun playoff. Era dominasi Wemby sepertinya akan datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika bukan musim ini, menurut gua mungkin Wemby dan Spurs bisa segera membawa pulang gelar juara dalam 2-4 tahun ke depan. Itulah episode kali ini. Turun harga! Jersey cuma 80 ribuan di bulan kemerdekaan. Free design hanya di Easy Sportwear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.